Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridevi Usulul Hikmah. Saya dari IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN dan interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Letak geografis negara-negara ASEAN. Negara ASEAN sebagian besar mempunyai wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Hasil laut memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan dua benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, letak koordinat ASEAN. Letak koordinat yaitu titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga sebagai letak astronomis. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan lainnya subtropis. Yang pertama, negara Indonesia. Keadaan alam negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dari data Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG, pada peta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menunjukkan bahwa jumlah pulau di negara Indonesia mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Negara Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan persilangan dua benua dan dua samudra. Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya di negara Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil, mempunyai banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa bumi tektonik maupun gempa vulkanik. Iklim di negara Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Jumlah penduduk negara Indonesia pada tahun 2015 yaitu 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini rata-rata tingkat kepadatan penduduk mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan minus 0,1% per tahun. Selanjutnya, negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam termasuk negara yang mempunyai wilayah sempit yaitu kurang lebih 5,765 km persegi. Brunei Darussalam mempunyai iklim tropis.
Temperatur dan kelembapan udara di Brunei Darussalam cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi di Brunei Darussalam berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Jumlah penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Bahasa resmi dari penduduk Brunei Darussalam yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, negara Filipina. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan timur Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 30.000 km persegi. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.107 dari data tahun 2012. Pulau yang sudah didiami baru 4.000 pulau pada tahun 2015. Iklim di negara Filipina umumnya yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi antara 1.275 mm sampai 5.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada tahun Mei sampai Oktober. Bencana alam yang sering terjadi di negara Filipina yaitu angin topan atau badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Filipina bernama resmi Republik Filipina. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Selanjutnya negara Kamboja. Letak dan batas negara Kamboja yaitu negara Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur. Kamboja mempunyai wilayah seluas 181.300 km persegi. Negara Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei. Kamboja tergolong sebagai negara dengan jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, yaitu 15,4 juta jiwa pada tahun 2015. Negara Laos. Letak astronomis negara Laos yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 26 derajat Celcius pada bagian utara dan 28 derajat Celcius pada bagian selatan. Laos mempunyai 3 musim yaitu musim hujan yang panas yang terjadi antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh angin musim barat daya yang datang ke wilayah itu. Musim kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Musim pancaroba yang kering dan panas terjadi antara bulan Maret sampai Mei
pada masa peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Jumlah penduduk negara Laos apabila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN termasuk yang paling kecil. Penduduk Laos pada tahun 2015 berjumlah 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3% per tahun. Selanjutnya, negara Malaysia. Secara geografis, negara Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Jumlah penduduk negara Malaysia yaitu 30,8 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Negara Myanmar. Secara astronomis, negara Myanmar terletak antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Luas wilayah Myanmar yaitu 678.036 km. Berdasarkan letak lintangnya, Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Jumlah penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar minus 0,1% per tahun. Negara Singapura. Negara Singapura beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Suhu rata-rata harian berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata yaitu 2.438 mm per tahun. Hujan di negara Singapura berlangsung antara bulan November sampai Maret seiring datangnya angin muson timur yang basah. Pada bulan April sampai September terjadi angin muson barat daya yang kering. Jumlah penduduk negara Singapura yaitu 5,5 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun. Negara Thailand. Negara Thailand terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Thailand mempunyai iklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan sekitar pada bulan Januari. Adapun di awal musim kemarau sekitar bulan Juli suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Jumlah penduduk negara Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Letak dan batas negara Vietnam. Di sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 513.120 km persegi. Negara Vietnam mempunyai 2 daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Jumlah penduduk negara Vietnam sekitar 91,7 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Vietnam merupakan negara berpenduduk nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia. Kemudian yang kedua, interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan suatu kerjasama antar negara maupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk untuk mengatasi dan meminimalisir masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara
dalam berbagai bidang. Faktor pendorong yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan suatu kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengekspor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Dikarenakan kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan setiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta untuk berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna untuk mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Yang kedua, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in South Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau SEANWF. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Itu tadi penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.